Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 243, kekasih orang lain. Ini merupakan permintaan Evie Su di dalam hatinya. Mereka bukanlah keluarga kaya dan Angelin Wang juga merupakan anak dari keluarga miskin. Jika dia benar-benar bertemu dengan keluarga kaya, melainkan mereka akan tidak terbiasa. Jika seperti itu maka mereka tidaklah cocok karena selalu rendah satu tingkatan di bawah mereka. Feby Sun mendengus begitu mendengar ucapan Evie Su. Yang terlalu kaya. Jika kalian ingin mencari pasti akan menemukannya seperti menantuku itu yang sudah dapat menjadi seorang bos sebelum berumur 30 tahun. Orang seperti ini benar-benar sangat jarang. Akan tetapi pria seperti itu aku rasa dia juga tidak akan melirik ke arah Angelin. Feby Sun terus memuji menantunya ini, setiap kali menyebut namanya pun dia terlihat sangat bersemangat dan senang. Dengan cepat Feby Sun dan Evie Su pun tiba di kota Donghai. Angelin Wang dan Thomas Kin sudah menunggu di gerbang sekolah. Selang beberapa saat Qin Liu pun datang. Bentuk tubuh Qin Liu ini lumayan bagus, tetapi wajahnya biasa-biasa saja. Jika dilihat dia itu hanya dapat disebut sebagai mahasiswi yang memiliki wajah lumayan cantik. Tetapi jika dibandingkan dengan Angelin Wang, mereka berdua bagaikan langit dan bumi. Setiap kali bertemu dengan Angelin Wang, Qin Liu selalu merasa iri. Jelas-jelas wanita ini mengenakan pakaian yang compang camping, akan tetapi dia terlihat jauh lebih cantik dibanding dirinya. Akan tetapi kali ini pakaian dia juga terlihat lumayan cantik. Angelin, bajumu ini beli di mana? Apakah dia memiliki merek terkenal? Angelin Wang sedikit kebingungan, tidak tahu, lagi pula aku juga tidak mengenal akan merek. Dia tidak menyentuh barang-barang mewah, tentu saja dia tidak tahu mengenai merek. Qin Liu mencibir, kamu membeli barang replikaan dari toko online bukan? Aku rasa kamu tidak akan sanggup membeli barang asli. Meskipun Qin Liu tidak percaya bahwa Angelin Wang memakai produk asli, akan tetapi dia masih saja merasa iri. Bahkan barang replikaan saja dia terlihat sangat cantik ketika memakainya. Barang asli pasti akan jauh lebih baik, kedepannya nanti dia pasti akan meminta kekasih dia untuk membelikannya. Dalam waktu singkat mobil sudah tiba, Evie Su dan Feby Sun pun keluar dari dalam mobil. Ibu. Evie Su dan Angelin Wang sudah sangat lama tidak bertemu sehingga ketika mereka berdua bertemu satu sama lain, mereka terlihat sangat emosional. Ibu, ini adalah kekasihku Thomas Kin. Thomas Kin melangkah maju, apa kabar Bibi? Mata Evie Su berbinar-binar, aduh anak muda ini bagus sekali. Wajah Thomas Kin yang tampan membuat dia merasa sangat puas. Pada awalnya ketika dia mendengar Angelin Wang memiliki seorang kekasih, dia masih mengira kekasihnya jangan-jangan memiliki wajah seperti buruk rupa, umurnya terlalu tua atau keduanya. Tetapi begitu bertemu, pria ini benar-benar sangat bagus. Feby Sun menunjukkan ekspresi mengejek. Setelah menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki dan melihat gaya berpakaian Thomas Kin yang biasa-biasa saja. Bahkan di sampingnya tidak ada mobil maupun seorang asisten, maka dia pasti bukan orang yang hebat, sepertinya dia sama seperti pekerja lainnya. Ada beberapa orang memang memiliki wajah yang cukup bagus, akan tetapi untuk pria kita itu tidak boleh hanya melihat wajah, kita juga harus melihat keahliannya. Anak muda, apa pekerjaan kamu? Feby Sun bertanya dengan nada yang aneh. Thomas Kin menjawab, aku seorang dokter. Oh, dokter ya. Feby Sun dengan nada meremehkan berkata, dokter itu pasti akan terus bekerja hingga tua dan terus bekerja dengan orang lain. Kelihatannya selama seumur hidupnya pun tidak ada kesempatan untuk menjadi orang kaya.
Akan tetapi bagi keluarga sederhana seperti kalian ini, selama perekonomian keluarga stabil saja itu sudah cukup. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 244 Restoran Hesun. Thomas Kin juga memasukkan semua ucapan Feby Sun ke dalam hatinya, lagi pula hari ini dia datang bukan untuk bertemu dengan dia. Bibi, aku ada memesan kamar di Bauhinia Hotel, ayo kita makan bersama-sama. Begitu Thomas Kin selesai berbicara, Feby Sun pun mengerutkan keningnya. Kamu memesan hotel? Lupakan saja, menantuku juga memesan sebuah restoran, sebaiknya kita pergi ke tempat yang telah disiapkan oleh menantuku saja. Susah payah kita datang ke perkotaan, aku masih ingin melihat-lihat restoran mahal. Thomas Kin menganggukkan kepalanya dan baru saja ingin mengatakan kalau begitu pisah makan saja, lagi pula mereka bukanlah satu keluarga. Akan tetapi Feby Sun terlebih dahulu mengatakan, Kak Evi, kalian juga ikut saja bersama kami, lagi pula ini menantuku yang membayarnya. Jika tidak, jika melihat dari keadaan kalian, kelihatannya kalian selama seumur hidup ini tidak akan dapat masuk ke restoran mahal seperti itu. Evi Su merupakan orang yang santai. Meskipun ucapan Feby Sun tidak enak didengar, akan tetapi bagaimanapun juga dia sudah menumpang mobil mereka. Baiklah, kalau begitu kami akan meminjam sedikit keberuntungan dari kalian. Karena Evi Su sudah berbicara seperti itu, Thomas Kin juga tidak baik mengatakan apapun lagi, dia pun bersiap-siap masuk ke dalam mobil. Setelah Qin Liu masuk ke dalam mobil, Feby Sun berkata, mobil akan terasa sangat sempit apabila banyak orang yang duduk di dalamnya, kalian jangan sampai menekan putriku. Bagaimana jika kalian menggunakan kendaraan umum saja? Angelin Wang mengerutkan keningnya dan kembali turun dari dalam mobil. Meskipun ucapan Bibi Sun ini tidak enak didengar, akan tetapi karena mereka berasal dari satu kampung yang sama, dia pun tidak enak untuk mengucapkan apapun. Baiklah kalau begitu. Evi Su dan Thomas Kin juga turun dari dalam mobil. Jelas-jelas masih memiliki tempat kosong yang sangat luas, akan tetapi Feby Sun mengucapkan hal seperti itu. Kak Thomas, kita menggunakan kendaraan umum saja. Pada awalnya Thomas Kin ingin membawa mobilnya, akan tetapi karena mobilnya adalah mobil sport yang hanya dapat diduduki oleh 2 orang saja. Kelihatannya dia harus mencari waktu untuk membeli mobil yang lebih besar. Dalam perjalanan, Qin Liu pun mengirimi lokasi restoran Hesun. Thomas Kin tidak tahu harus berkata apa begitu mendengar nama restoran Hesun, dia masih mengira restoran semewah apa, rupanya hanya restoran Hesun saja. Restoran Hesun merupakan kepemilikan dari perusahaan besar Meng, begitu juga dengan restoran Bauhinia, yang membedakan hanyalah perbedaan kelas tingkatan. Meskipun harga makanan di restoran Hesun tidak murah, tetapi bagaimanapun juga itu tidak beda dengan restoran pada umumnya. Sedangkan restoran Bauhinia barulah restoran mewah yang sebenarnya. Si Feby Sun ini setelah bersikap sombong, rupanya pada akhirnya hanyalah restoran biasa seperti ini saja. Tentu saja masakan restoran ini sangat enak. Hanya saja Thomas Kin berpikir jarang-jarang Evi Su mampir kemari, sebaiknya mengajak dia makan di tempat yang lebih baik. Akan tetapi sepertinya tidak akan berhasil pada kali ini, lihat kesempatan lain kali saja. Setelah tiba pada restoran Hesun, mereka bertiga turun dari dalam mobil, kebetulan Feby Sun dan yang lain baru saja tiba. Feby Sun tersenyum tipis begitu melihat mereka bertiga turun dari dalam taksi. Bagaimana? Sulit bukan jika tidak memiliki kendaraan pribadi? Anak muda, kamu harus lebih giat lagi, jika tidak bagaimana kelanjutan hidup istri kamu dan ibu mertua kamu untuk kedepannya. Thomas Kin juga hanya tersenyum tipis dan meresponnya dengan sopan. Jika dia benar-benar membawa kendaraan pribadinya, mereka pasti akan terkejut. Begitu masuk ke dalam restoran, mereka pun naik ke ruangan VIP di lantai atas. Restoran Hesun ini bukan milik keluarga Wang.
Banyak pihak-pihak yang berkaitan dengan restoran Hesun ini, meskipun diatur oleh perusahaan besar Meng akan tetapi mereka masing-masing memiliki pemimpin yang berbeda. Setelah masuk ke dalam restoran, Thomas Kin langsung melihat beberapa orang yang familiar. Tio Feng. Tio Feng juga terkejut begitu melihat Thomas Kin. Begitu teringat dulu di mana ibu dari Imelda Ye. Yulia Wang ditindas ketika sedang bekerja di restoran Hesun. Thomas Kin pun memanggil pengurus Kang dan langsung membeli semua saham Tio Feng. Dengan begitu restoran Hesun sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan dia. Tidak menyangka dia akan bertemu dengan dia lagi di restoran Hesun yang lain. Tio Feng benar-benar sangat terkejut. Terakhir kali Thomas Kin hanya asal menelepon saja dia dengan mudah mengambil saham yang susah payah didapatkan, benar-benar tidak boleh memiliki masalah dengan orang ini. Tuan Kin maaf tidak menyambut Anda yang sudah datang jauh-jauh. Bersambung.